Baik, saya dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil kerja mandiri saya. Aliran-aliran filsafat pendidikan. Definisi filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philo yang berarti cinta, sophia yang berarti kebijaksanaan atau wisdom. Filsafat dapat diartikan sebagai cinta kepada kebijaksanaan. Cabang filsafat. Ontologi. Cabang filsafat yang membicarakan tentang hakikat segala sesuatu yang ada, atau membalas watak sangat mendasar atau ultimate dari benda atau realitas yang berada di belakang pengalaman yang langsung atau immediate experience. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal mula, susunan metode-metode dan sahnya pengetahuan. Selanjutnya aksiologi. Aksiologi berbicara tentang nilai dan kegunaan dari segala sesuatu terkait dengan kaidah moral pengembangan penggunaan ilmu pengetahuan yang diperoleh. Logika merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang aturan-aturan berpikir agar dengan aturan-aturan tersebut dapat diambil kesimpulan yang benar. Definisi pendidikan. Pendidikan menurut M.J. Longueville adalah usaha pengaruh perlindungan yang bantuan yang diberikan kepada anak agar tertuju kepada kedewasaan, atau lebih tepatnya membantu anak agar pendidikan menurut J.J. Rousseau adalah pembekalan yang tidak ada pada saat anak-anak akan tetapi dibutuhkan pada saat dewasa. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakat. Pendidikan menurut UU nomor 20 tahun 2003 adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan darinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Filsafat pendidikan idealisme. Idealisme berpendapat bahwa hakikat kenyataan dunia adalah ide yang sifatnya rohani atau inteligensi. Paham ini menggunakan bahwa pengetahuan yang diperoleh melalui indera tidak pasti. Nilai adalah absolut. Apa yang dikatakan baik, benar, salah, cantik atau jelek secara fundamental tidak berubah, melainkan tetap dan tidak diciptakan manusia. Idealis memiliki tujuan pendidikan yang pasti dan abadi. Filsafat pendidikan realisme. Aliran ini berpendapat bahwa dunia rohani dan dunia materi merupakan hakikat yang asli dan abadi. Filsafat pendidikan materialisme menganggap jika sesuatu ini memang ada, maka adanya itu adalah jumlah yang dapat diamati dan diukur. Oleh karena itu, positivisme hanya mempelajari yang berdasarkan fakta atau data yang nyata. Filsafat pendidikan pragmatisme. Pragmatisme merupakan aliran paham dalam filsafat yang tidak bersikap mutlak. Dalam pragmatisme, makna segala sesuatu dilihat dari hubungannya dengan apa yang dapat dilakukan.
Menurut praktisme, pendidikan bukan merupakan proses pembentukan dari luar, melainkan proses reorganisasi dan rekonstruksi dari pengalaman individu. Filsafat pendidikan eksistensialisme. Eksistensialisme adalah aliran yang menekankan pilihan kreatif, subjektif pengalaman manusia. Menurut eksistensisme, pengetahuan manusia tergantung pada pemahamannya tentang realitas, interpretasinya terhadap realitas, dan pengetahuan yang diberikan di sekolah bukan sebagai alat untuk memperoleh pekerjaan, tetapi untuk alat perkembangan dan pemenuhan diri secara pribadi. Filsafat pendidikan progresivisme. Yang dimana progresivisme berpendapat tidak ada teori realita yang umum. Pengalaman bersifat dinamis dan temporal, sehingga nilai pun terus berkembang. Pendidikan yang mengutamakan penyelenggara pendidikan di sekolah berpusat pada anak, sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru atau bahan pelajaran. Filsafat pendidikan esensialisme. Esensialisme berpendapat bahwa pendidikan haruslah berasaskan nilai yang teruji, keteguhan dan kekuatannya sepanjang masa. Filsafat pendidikan perennialisme. Perennialisme adalah aliran yang memandang bahwa nilai universal itu ada. Pendidikan hendaknya dijadikan suatu pencairan dan penamanan kebenaran nilai tersebut. Filsafat pendidikan rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme adalah paham memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Kesimpulan, filsafat dan pendidikan itu saling berhubungan karena filsafat merupakan ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh tentang pemikiran yang menggunakan akal sehat dengan adanya kebenaran dalam memecahkan permasalahan atau kesulitan. Sedangkan pendidikan adalah salah satu dari suatu proses yang diharapkan untuk mencapai tujuan seperti kemantangan, integritas atau kesempurnaan pribadi dan terbentuknya kepribadian seseorang. Jadi filsafat dan pendidikan ini saling berhubungan. Keduanya menjadi arah, dasar, dan pedoman suatu kehidupan. Berbagai filsafat pendidikan dengan pandangan dan tujuan yang berbeda serta kelemahan dan keunggulannya masing-masing diharapkan dapat menyelesaikan masalah pendidikan yang ada, karena pada intinya penerapan mazhab filsafat pendidikan tersebut berorientasi mengarahkan pada para pelaku pendidikan pada realitas diri dan dunianya. Sekian, terima kasih. Thank you.